Selamat pagi saudara Shalom. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, untuk kita semua dapat beribadah pada hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau agung-agungkan Tuhan Allah kita, karena perbuatan karyanya yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Tidak ada satupun perkara yang tidak dapat ditanggung oleh Dia. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, pagi ini kami mau agungkan Engkau Tuhan, Allah kami Yesus Kristus. Karena perbuatan-Mu, karya-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan Allah yang hidup, jalan kebenaran bagi setiap kami. Biarlah setiap yang bernafas ya Tuhan, dapat memuji dan menyembah Tuhan Allah yang kudus. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima pujian dan hormat. Terima kasih Bapa, inilah hati kami serahkan bagi-Mu Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama, layaklah segala bangsa. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih lagi dengan hati kami Tuhan, kami ingin beri pujian juga hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian kita, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari beri puji, beri hormat bagi Tuhan Allah kita. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa. Engkau mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya,
kami sembah Tuhan. Oh Yesus, kuduslah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Tuhan. Segala pujian, segala sembah Tuhan. Yesus, kami puja. Kau yang ditinggikan Bapa. Haleluya. Yesus, kami menyembah nama-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Amin Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Bertatalah dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari sejenak kita tanggalkan beban hidup kita. Pagi hari ini kita percaya Tuhan Allah akan menggantikan duka cita kita dengan sukacita damai yang daripada Dia. Mari kita bersuka karena Tuhan kita baik. Kita akan pujian kita, ku kan bersuka. Mari sama-sama kita mau bersuka karena Tuhan kita. Suka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka, dan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari,
anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka, haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Saudara, perkara mungkin selalu ada, rintangan dan cobaan dalam hidup mungkin tiada hentinya. Tapi di tengah kesukaran kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Dia akan menanggung segala perkara dan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita bersyukur karena Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Say haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Say haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita. Puji Tuhan saudara, kita lebih dari pemenang, amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita naikkan satu pujian, Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, dan kami percaya tidak satu pun janji Tuhan yang tidak digenapi. Kami berikan hati dan hidup kami pagi ini Tuhan untuk dibentuk melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sini mengisahkan mengenai Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema kepada kita semua, sekaligus kita akan belajar dari teladan iman seorang perwira. Kita belajar dari teladan iman seorang perwira yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sering sekali mendengar kisah ini, bahkan juga mendengar khotbah-khotbah tentang kisah ini. Tetapi hari ini mari kita sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, karena kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi bekal bagi kehidupan kita, bahkan juga menjadi contoh, bahkan juga menjadi teguran bagi kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari bersama-sama kita arahkan pandangan kita ke dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat ke-10, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya.
mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Tapi yang hari ini yang menjadi teladan bagi kita adalah seorang perwira ini. Seorang perwira yang begitu baik. Seorang perwira yang begitu memiliki iman yang luar biasa. Bahkan juga memiliki iman di hadapan Yesus. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, Yesus terheran-heran dengan iman dari seorang perwira ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita mengatakan kita adalah orang yang percaya, kita adalah orang yang mengasihi Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita terkadang kita tidak menunjukkan iman kita yang benar di hadapan banyak orang. Terkadang Bapak Ibu iman kita hanya sebatas iman, tetapi di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan kita tidak mencerminkan iman yang sesungguhnya yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang tokoh ini. Tokoh ini adalah bukan orang Yahudi, bukan orang yang percaya, bahkan juga bukan orang yang taat beribadah seperti orang Yahudi. Tetapi kita bisa melihat di sini ada dua teladan yang kita bisa pelajari dari perwira ini. Tapi saya mengajak kita bersama-sama melihat di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Tadi kita sudah baca di situ perwira itu menunjukkan hidup penuh kasih. Hidup yang penuh kasih. Tetapi di situ dikatakan Bapak Ibu di ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Di sini dikatakan seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikapnya ini berbeda sekali dengan para pejabat-pejabat, para tuan-tuan waktu itu yang begitu sombong, yang rata-rata memperlakukan hambanya itu seperti budak yang tidak dihargai, yang tidak ada harganya. Bahkan juga memperlakukan budak mereka, memperlakukan hamba mereka dengan begis, dengan kejam, dengan tidak manusiawi. Tetapi sikap seorang perwira ini kita bisa melihat dia penuh kasih kepada hambanya yang sedang sakit. Di situ dikatakan hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dan perwira ini menunjukkan kasihnya kepada hambanya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menunjukkan iman kita kepada banyak orang, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita harus menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Kepada sesama kita, seperti apa yang Yesus katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perwira itu menunjukkan hidup yang penuh dengan kasih. Penuh kasih terhadap hambanya yang waktu itu mungkin termasuk dalam kategori seorang budak yang mungkin bisa saja diperlakukan seenak-enaknya oleh tuannya. Tetapi di sini kita bisa melihat seorang perwira ini, dia begitu memiliki kasih, begitu perhatian, begitu peduli akan keadaan dari hambanya itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu yang terkasih, selain perwira ini menunjukkan kasihnya kepada hambanya dengan menunjukkan sikapnya yang menghargai hambanya sebagai manusia yang perlu dikasihi. Selanjutnya juga Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, melalui kesaksian tua-tua Yahudi dikatakan di situ, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini bisa kita lihat bagaimana seorang perwira ini begitu peduli akan pembangunan rumah ibadat Yahudi. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih, dia bukan orang Yahudi. Sekalipun dia tidak beragama Yahudi Bapak Ibu, tetapi dia menunjukkan kepeduliannya dengan ikut memberi untuk pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap ini berbeda sekali dengan orang-orang Yahudi yang waktu itu ada di sana, yang memiliki jabatan, yang memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan juga mereka menjadi orang-orang yang kaya karena mereka hidup dalam kemakmuran, hidup dalam persembahan daripada umatnya, tetapi mereka cuek akan rumah ibadat mereka sendiri. Mereka tidak peduli akan pembangunan rumah Allah. Di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Yahudi yang tidak peduli akan rumah Allah. Tetapi kita bisa melihat perwira ini menunjukkan kasihnya kepada orang Yahudi, yaitu dengan cara ikut memberi untuk pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini kita harus memiliki iman yang kita bisa tunjukkan di dalam kasih kita kepada semua orang. Bahkan juga kita menunjukkan kasih kita akan pelayanan Tuhan, akan rumah Tuhan, dengan ikut serta di dalam melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan melalui perwira ini, melalui sikap perwira ini, kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus menunjukkan kepedulian kita. Kita harus menunjukkan sikap menghargai kepada orang lain. Dan juga kita harus menunjukkan sikap peduli kita akan rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam keadaan kita saat ini yang mungkin masih dalam keadaan kita mengalami kesulitan karena COVID-19 yang masih merajalela di dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan sikap kita kepada orang lain dengan menghargai orang lain, sebagaimana kita juga menjaga kehidupan kita atau menjaga keselamatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang saat ini egois yang tidak peduli akan kesehatan orang lain, tidak peduli akan keselamatan orang lain. Banyak orang yang terlalu abai dengan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah, protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah yang harusnya kita perhatikan, yang harusnya kita jalankan. Tapi banyak sekali orang-orang, bahkan orang yang percaya sekalipun, mereka cuek, mereka tidak peduli dengan protokol kesehatan itu. Mereka tidak memakai masker, mereka tidak menjaga jarak, mereka tidak rutin mencuci tangan, bahkan juga mereka tidak peduli akan kesehatan mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita belajar, kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita dengan menjaga keselamatan kita, tapi kita juga menjaga orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita mengalami kesulitan yang harus beberapa jam lamanya kita harus memakai masker. Mungkin kita harus berjaga jarak, mungkin kita harus sering mencuci tangan, mungkin itu akan menyusahkan kita. Tetapi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita lakukan itu sebagai bentuk kita menghargai orang yang ada di sekitar kita. Kita menjaga keselamatan orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus menunjukkan sikap menghargai orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita juga belajar dari seorang pembalap yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa minggu ini saya senang mengikuti balap MotoGP Bapak Ibu. Dan saya melihat ada pesan waktu itu yang disampaikan oleh Rossi Bapak Ibu. Dan saya melihat bagaimana pesan itu ditujukan kepada pembalap-pembalap muda yang saat ini ikut
berlomba di dalam motor GP, dan mereka anak-anak muda ini begitu antusias, begitu agresif untuk menjadi sang juara. Mereka ambisi, mereka semangat sekali di dalam mengikuti setiap lomba demi lomba. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada pesan daripada Rossi kepada para pembalap-pembalap muda, yaitu dia mengatakan agar para pembalap muda itu untuk tidak melupakan keselamatan diri sendiri serta tetap menghormati para pembalap lain. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang karena kepentingan diri sendiri, karena ambisinya sendiri, mereka kadang-kadang melupakan keselamatannya sendiri. Bahkan juga mengabaikan keselamatan orang lain. Yang penting saya menunjukkan kehebatan saya, yang penting saya juara, yang penting kepentingan saya bisa tercapai. Tetapi kita terkadang melupakan orang sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pesan ini begitu luar biasa. Mungkin banyak hal yang harus kita kerjakan, mungkin banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi kita juga jangan melupakan orang-orang sekitar kita. Kita harus menghargai mereka, kita harus menjaga mereka juga, menyelamatkan mereka seperti kita juga menjaga diri kita dan menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah sampai oleh pemerintah sampaikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yang selanjutnya juga di dalam menunjukkan kasih kita, kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada rumah Tuhan. Termasuk di dalam pelayanan kita di gereja ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu yang terkasih bahwa anak-anak muda saat ini sudah mulai terjun di dalam pelayanan anak sekolah minggu. Dan saya melihat itu adalah bentuk kepedulian mereka, bentuk keseriusan mereka mengasihi Allah, dan mereka menunjukkan kasih mereka dengan melayani anak-anak sekolah minggu. Dan ini suatu yang luar biasa Bapak Ibu, dan saya bersyukur bahwa anak-anak muda boleh terjun di dalam pelayanan dan menunjukkan kepedulian mereka akan pelayanan Tuhan di gereja ini. Dan mari semua kita pun harus mengambil andil di dalam pelayanan ini, di dalam pembangunan rumah Allah di tempat ini. Kita harus terus mendukung, mensupport segala sesuatunya, dan semuanya itu adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin pertama yang kita bisa pelajari dari perwira, dari seorang perwira ini, dari teladan iman seorang perwira ini, yaitu perwira itu hidup penuh kasih kepada sesama. Dan saya merindukan kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua, selain perwira ini menunjukkan kasihnya kepada sesamanya, dan yang kedua juga Bapak Ibu kita bisa melihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di ayat 6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sikap dari seorang perwira ini bukan sikap sombong, artinya sikap menolak Yesus untuk datang ke rumahnya ataupun menolak untuk dijumpai oleh Yesus. Tetapi sikap ini merupakan sikap merendahkan diri di hadapan Yesus. Kenapa perwira ini merendahkan diri di hadapan Yesus? Karena perwira ini sadar diri Bapak Ibu. Dia sadar bahwa dia bukanlah orang yang percaya seperti orang Yahudi, orang yang taat beribadah seperti orang Yahudi, orang yang kudus dan suci seperti orang Yahudi. Mereka menganggap diri mereka najis di hadapan Yesus. Dan dia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus atau dijumpai oleh Yesus. Dan di sini dia menunjukkan kerendahan hati di hadapan Yesus. Dia menunjukkan kerendahan hati di hadapan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia tidak layak di hadapan Yesus. Dia tidak layak berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kesadaran daripada perwira ini, kesadaran juga bahwa rumahnya itu pun bukan rumah yang kudus, bukan rumah yang layak untuk didatangi oleh Yesus. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini begitu Yesus salut dengan iman dari perwira ini. Begitu dia merendahkan diri di hadapan Yesus, dia menyadari bahwa dia manusia yang berdosa di hadapan Yesus. Dan Yesus sangat senang dengan iman daripada perwira ini. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya katakan Yesus senang dengan sikap daripada
perwira ini. Karena kalau dilihat daripada kehidupan orang-orang Yahudi saat itu, para imam-imam, para orang Lewi, bahkan juga orang-orang Yahudi yang lain yang taat beribadah, mereka penuh keangkuhan, mereka penuh kesombongan karena mereka merasa mereka yang paling kudus, mereka yang paling suci, dan mereka yang paling layak di hadapan Allah sehingga menganggap rendah orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu begitu bangga dengan kekudusan mereka, bangga dengan cara ibadah mereka, bangga dengan peribadatan mereka. Tapi di sini kita bisa melihat perwira ini justru merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia merasa tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak layak untuk menerima Yesus tinggal di rumahnya. Karena dia sadar diri bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita pun harus menyadari diri di hadapan Yesus. Kita harus sadar kepada Yesus Kristus bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bekerja, ketika kita dalam keluarga kita, ketika kita juga berpikir, bahkan juga ketika kita merencanakan segala sesuatunya, terkadang kita tidak terlepas dari dosa. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus merendahkan diri di hadapan Yesus, yaitu Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji selama-lamanya. Kita harus merendahkan diri di hadapannya. Dan selanjutnya juga kita harus bersyukur di hadapan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus? Karena Dia melayakkan kita untuk boleh menghampirinya. Bahkan Yesus Kristus melayakkan kita untuk kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Seharusnya kita tidak layak mendengar firman ini. Kita sebenarnya tidak layak untuk dikasihi oleh Yesus. Bahkan juga diselamatkan oleh Yesus. Tetapi kita bersyukur akan pengorbanannya di kayu salib. Dia melayakkan kita. Dia menerima kita. Bahkan juga menguduskan, menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, kita bersyukur di hadapan Yesus. Begitu juga seorang perwira ini, dia merendahkan diri di hadapan Yesus karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Yesus. Tetapi justru Yesus memuji iman daripada perwira ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, kita harus sadari akan dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita tinggalkan dosa-dosa kita itu. Kejahatan kita itu. Pikiran-pikiran yang kotor itu kita buang. Dan kita tinggalkan semuanya itu. Dan kita mengarahkan pandangan kita. Mengarahkan hidup kita kepada kehendak Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ini juga yang membuat Yesus terheran-heran. Bahkan kalau kita bisa melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-9. Di situ apa respon Yesus kepada sikap daripada perwira ini. Di ayat 9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat setelah Yesus melihat sikap daripada perwira ini, Yesus langsung mengarahkan pandangannya melihat murid-muridnya, bahkan juga orang-orang yang mengikut dia. Dan Yesus menyampaikan pesan ini sebagai teguran bagi mereka, sebagai peringatan bagi mereka bahwa iman sebesar ini tidak pernah ia jumpai sekalipun di antara orang Israel. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus mau para pengikutnya, murid-muridnya boleh mengikuti teladan daripada perwira ini. Apa yang kita bisa teladani dari perwira ini? Perwira ini menunjukkan kasihnya kepada semua orang. Dan yang kedua juga, perwira ini merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Yesus. Dan Yesus sampai berpesan kepada para murid-muridnya bahwa mereka pun harus merendahkan diri di hadapan Yesus. Mereka harus menyadari akan dosa dan pelanggaran mereka. Dan mereka juga harus menunjukkan kasih mereka kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kisah yang begitu luar biasa yang sering kita dengar juga bagaimana orang-orang Yahudi waktu itu sangat membenci orang Samaria. Dan kisah yang luar biasa yang sering kita dengar yaitu bagaimana orang Samaria yang waktu itu melakukan perjalanan ke Yeriko dan akhirnya dia dirampok
dan akhirnya dia tergeletak seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat dari kisah itu, orang-orang Yahudi waktu itu, imam-imam, orang Lewi begitu cuek dan tidak peduli akan orang itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menghargai sesama kita, menghormati sesama kita, mengasihi sesama kita, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya juga kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Dia, sebagai bentuk rasa syukur kita akan Dia, karena Dia datang mengasihi kita, karena Dia datang mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu terkasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa Yesus terheran-heran, terkagum-kagum akan iman dari perwira ini. Dan saya juga merindukan bahwa Yesus pun terkagum-kagum dan terheran-heran melihat iman kita. Bukan cuma sekedar iman kita yang keluar dari perkataan kita, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dengan kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita dan juga menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Allah lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat berkat yang luar biasa yang diterima oleh perwira itu, dan kita bisa melihat di ayat 10 dikatakan di situ, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Dan sungguh bersyukur perwira ini bagaimana hambanya itu boleh sembuh dari penyakitnya, bahkan juga bisa dilewatkan atau dilepaskan oleh Yesus dari kematian. Dan ini adalah menunjukkan sikap perwira ini begitu mengasihi hambanya, dan dia bersyukur hambanya boleh sembuh, boleh sehat kembali, dan juga dia boleh menunjukkan kasihnya kepada Yesus, yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Yesus. Dan saya juga percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perwira ini tidak sampai di situ. Dan saya percaya bahwa perwira ini pun dalam kehidupannya pun selanjutnya dia menjadi pengikut Yesus. Dia menjadi orang yang percaya, dan dia juga boleh melakukan kehidupan yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupannya, dan melanjutkan apa yang baik dalam kehidupannya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui seorang perwira yang pada dasarnya bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang yang percaya, tetapi melalui kehidupannya Yesus bisa melihat imannya yang begitu besar ada di dalam dirinya. Dan saya merindukan juga bagi kita semua, mungkin kita sudah bertahun-tahun, kita mungkin sudah berpuluh tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hak kita harus menunjukkan iman kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Yesus, supaya Yesus terheran-heran dan terkagum-kagum akan iman yang kita miliki. Sekarang kita belajar dari orang perwira ini, yaitu perwira ini hidup dengan penuh kasih dan juga hidup dengan penuh kerendahan hati di hadapan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus menjalani iman kita, menjalani kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, yaitu dengan mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan akan kebenaran firman Tuhan ini yang boleh mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, bersyukur akan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar daripada iman seorang perwira ya Tuhan. Kami melihat ya Tuhan bagaimana Engkau begitu heran ya Tuhan, boleh kagum ya Tuhan akan iman yang ditunjukkan oleh perwira ini. Dan kami juga merindukan ya Tuhan bahwa iman seperti ini juga Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar ya Tuhan daripada iman dari perwira ini, bagaimana dia menunjukkan imannya dengan penuh kasih kepada sesamanya ya Tuhan, terkhusus kepada hambanya yang sedang sakit. Bahkan juga kami melihat ya Tuhan bagaimana perwira ini boleh merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, menyadari bahwa dia tidak layak, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan teladan iman ini juga ya Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus
merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyadari akan setiap dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan. Dan kami boleh terus bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau boleh melayakkan kami ya Tuhan. Boleh melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Boleh melayakkan kami untuk menghampiri Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh menunjukkan kasih kami kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan menaikkan setiap seruan doa kami. Biarlah Tuhan Engkau mendengar bahkan juga menjawab setiap seruan doa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja GPI Efata Cibinong ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan ya Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan dari keadaan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh bersyukur di hadapan-Mu, boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan juga boleh kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong jemaat-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang saat ini sedang bergumul ya Tuhan. Mungkin akan ekonomi mereka, akan pekerjaan, bahkan juga akan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Memberkati mereka ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan memberikan jalan keluar akan setiap persoalan pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Biarlah umat-Mu di tempat ini ya Tuhan boleh terus mengalami berkat-berkat daripada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan akan terjadi bagi bangsa kami ini. Engkau akan memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau akan memberikan damai sejahtera sukacita bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam situasi kondisi yang saat ini ya Tuhan. Mungkin kami mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Kami mengalami kesulitan dalam bekerja ya Tuhan. Kami mengalami kesulitan ya Tuhan dalam banyak hal. Tetapi kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami ya Tuhan. Presiden, wakil presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka. Memberikan kekuatan bagi mereka. Memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Bahkan juga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Di dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab mereka. Biarlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja GPI ya Tuhan. Di seluruh Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Yang ada di kota ya Tuhan. Yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan yang ada di pelosok ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menyatakan kuasa-Mu. Menyatakan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Bagi banyak orang ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati. Tuhan memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mereka layani. Biarlah terus berada dalam berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, pemimpin kami yaitu Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya ya Tuhan di dalam kesehatannya ya Tuhan. Di dalam misi visinya ya Tuhan. Di dalam pelayanan, dalam melayani Engkau ya Tuhan. Bahkan juga di dalam mengembangkan gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Memberikan hikmat pengetahuan kepadanya ya Tuhan. Memberikan kesehatan, pemulihan yang sempurna dalam kehidupannya ya Tuhan. Sehingga dia boleh terus melanjutkan pelayanan yang Engkau anugerahkan baginya. Biarlah Tuhan memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, menantunya, bahkan juga cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya ya Tuhan di dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bukan cuma sekedar mendengar doa kami ini ya Tuhan, tetapi akan menjawab setiap seruan doa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita menutup ibadah kita dengan satu pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa
rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan dan menyambut berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.